Untuk identifikasi masalah yang pertama, dari soal pertama, yaitu ada kurangnya optimalisasi fungsi masjid. Masjid hanya berfungsi sebagai tempat sholat ibadah seperti yang sudah disebutkan, karena masjid tersebut hanya ramai ketika beberapa waktu saja, seperti mungkin Jumatan atau mungkin saat maghrib dan isya. Lalu ada keterlibatan pemuda yang rendah. Banyak pemuda di desa tersebut lebih memilih untuk menghabiskan waktu di warung kopi daripada menghabiskan waktunya yang lebih bermanfaat di masjid. Seperti waktu menghabiskan waktu bermanfaat di masjid bisa dilakukan dengan kegiatan seperti mengaji, membaca kitab, dan lain-lain. Lalu ada kebutuhan umat yang belum terpenuhi, terdapat kebutuhan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, peningkatan kesejahteraan yang belum diakomodasi oleh masjid. Jadi hal ini menyebabkan masjid tersebut kurang memiliki daya tarik untuk masyarakat melakukan aktivitas. Lalu ada yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah dan beraktivitas di masjid. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang nomor satu, yaitu religius spiritual. Untuk permasalahan ini, saya mengusulkan mengenai adanya program kajian. Kajian seperti kajian subuh, lalu ada kajian asar. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kesadaran kualitas spiritual masyarakat. Lalu hal ini juga dapat meramaikan masjid karena adanya program yang jelas dan bermanfaat. Lalu yang kedua, untuk poin yang kedua ada jasmani dan rohani. Untuk jasmani sendiri, masyarakat pengurus masjid dapat mengadakan program jalan santai di lingkungan masjid. Dan untuk rohani, masjid dapat bekerja sama dengan konseling setempat atau pegawai profesional yang ada di masyarakat tersebut untuk membuka layanan konseling. Lalu dampaknya dapat meningkatkan kesehatan holistik dan meningkatkan keterikatan antar warga. Lalu ada poin 3 dan keempat. Untuk poin yang ketiga sendiri, yaitu pojok ilmu dan pelatihan. Hal ini dapat diisi dengan mengadakan sebuah perpustakaan mini di pojok masjid dengan mengisinya menggunakan seperti buku umum, buku kitab, dan berbagainya. Ini dapat apa ya? Nah, intinya mah buku-buku tersebut bisa dibaca secara umum dan dapat membuat daya tarik masjid menjadi lebih kuat. Lalu ada program bazar. Dengan program bazar ini, maka masjid tersebut mendukung usaha UMKM lokal. Dengan program bazar ini yang tidak memungut biaya, dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Untuk menjawab soal yang kedua, ini adalah pertanyaan yang pertama, yaitu apa prinsip-prinsip mengajar dalam Islam. Prinsip-prinsip mengajar dalam Islam yaitu ada 4, yaitu ada mu'alim, murabbi, muzakir, dan mursyid. Mu'alim sendiri yaitu pengajar mampu menyederhanakan materi tanpa mengurangi esensi dari ilmunya tersebut. Hal ini dapat membuat siswa lebih mudah mengerti. Dan yang kedua ada murabbi, berperan sebagai orang tua. Untuk bagian ini tujuannya untuk menumbuhkan potensi diri dan pembentukan akhlak dari murid tersebut. Yaitu yang ketiga adalah muzakir, pemberi peringatan, yaitu guru dapat melakukan
memberikan nasihat atau peringatan secara lembut pada murid, bukan dengan hukuman, tapi peringatan secara halus seperti ya itulah. Itu ada yang keempat adalah mursyid, menjadi teladan dalam bersikap. Pendidik harus menjadi kompas moral yang membimbing siswa menemukan kebenaran melalui kebijaksanaan. Itu yang bagian kedua. Di sini ada empat solusi. Yang pertama ada menerapkan tradisi fatul qulub. Di awal kelas sebelum masuk ke materi pelajaran, Ustadz Hasan bisa meluangkan waktu sebanyak 5 menit untuk menanyakan kondisi emosional siswa secara umum atau memberikan motivasi singkat. Hal ini dapat mengurangi kesan yang buruk pengajar pada siswa. Lalu yang kedua ada active listening, memberikan ruang pada siswa untuk bertanya tanpa atau berpendapat tanpa langsung menghakimi atau memotong pembicaraan. Lalu yang ketiga ada pendekatan interpersonal di luar jam pelajaran. Hal ini dapat dilakukan sebanyak 5 atau sampai 10 menit untuk sekedar berbicara mengenai hobi siswa, lalu apa saja yang dia lakukan selain belajar. Hal ini dapat mengurangi jarak antara pengajar dan siswa. Lalu ada solusi yang keempat, penggunaan bahasa tubuh. Dengan penggunaan bahasa tubuh yang lebih hangat dan interaktif, maka rasa yang tegang yang dimiliki siswa akan semakin berkurang. Lalu ada bagian ketiga, circle time, duduk melingkar, halakah untuk sesi refleksi demi meruntuhkan sekat emosional guru murid. Lalu ada metode hiwar, dialog interaktif, alih-alih ceramah satu arah, gunakan teknik tanya jawab yang memicu berpikir kritis. Mulailah dengan fenomena sehari-hari lalu kaitkan dengan dalih agama. Lalu ada ice breaking Islam, menyisipkan kuis singkat, teka-teki logika, atau games edukatif di tengah sesi untuk menyegarkan pikiran. Untuk jawaban yang nomor 3, yaitu ada Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Untuk Islam rahmatan lil alamin, Islam dapat dibayangkan seperti matahari. Sinar matahari tidak pilih kasih, dia menyinari semua pohon, hewan, dan orang-orang muslim maupun yang bukan muslim. Intinya, Islam hadir bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kerusakan, tapi untuk membawa manfaat dan kedamaian bagi siapa saja. Itu ada yang kedua, ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan ekonomi yang memegang prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu prinsip utamanya adalah larangan riba, tidak diperbolehkan bunga atau tambahan yang tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Lalu ada larangan garar dan maisir atau menghindari ketidakpastian yang berlebihan atau penipuan dan perjudian spekulasi. Lalu yang ketiga adalah keadilan distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memastikan kekayaan tidak hanya menumpuk di satu golongan. Lanjut untuk yang ke bagian terakhir, yaitu ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan bukan hanya pernikahan biasa, tapi sebuah janji suci yang dilakukan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakinah mawaddah warahmah, singkatnya adalah rumah tangga yang adem, penuh cinta dan saling kasih sayang, bahkan saat pasangan sudah tidak muda lagi. Ibadah terpanjang, menikah merupakan ibadah untuk menyempurnakan agama seorang muslim. Lalu ada kerjasama tim
suami dan istri itu seperti teman satu tim, ya, yang tujuannya sama, membangun keluarga yang bahagia dan mendidik anak menjadi orang baik. Sekian dari penjelasan mengenai UAS PAI. Mohon maaf bila saya tidak terlalu menguasai materi. Lalu bila ada salah kata dan salah dalam penyampaian kata, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.